Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa bertemu, berkumpul, bertemu di masjid ini. Mudah-mudahan dengan niat yang suci, niat mencari ridha ilahi, Allah bukan pintu rezeki sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mengabdi kepada Rabbiyati. Shalawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita sebagai umatnya untuk senantiasa bersolawat, karena dengan memperbanyak sholawat insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita besar Muhammad hingga kita bahagia di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, tak terasa bahwa saat ini kita sudah berada di hari ke-23 bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh setiap manusia, di mana bulan tersebut di dalamnya ada banyak sekali keberkahan. Di antara ketika kita berdoa, doanya dikabulkan. Ketika kita beribadah, pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita mohon ampun, dosanya dimaafkan. Untuk itu berbahagia bagi kita semua yang bisa menghidupkan bulan Ramadan. Salah satu keberkahan Ramadan adalah ketika pintu surga dibuka, kita disuruh untuk beramal untuk surga. Sehingga manakala pintu surga dibuka, maka segera kita masuk. Tapi manakala pintu surga sudah ditutup, kita sudah berada di dalamnya. Untuk itu ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Surga sangat merindukan terhadap 4 golongan. Untuk itu khotbah kali ini kami akan menyampaikan tentang tema yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Pada hakikatnya kita semua aslinya adalah penduduk surga. Kemudian kita diturunkan dunia untuk diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti ketika kita berada di dunia ini, apakah kita jadi orang yang taat atau menjadi orang yang penuh maksiat? Apakah kita termasuk orang yang melaksanakan syariat atau kita termasuk orang-orang yang terlaknat? Untuk itu ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita benar-benar bersyukur bahwa Allah memilih kita untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan. Adapun golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa orang yang membaca Al-Quran ketika dia memahami, dia mengerti, dia ikut thalabul ilmi, maka dia tidak mau menyia-nyiakan ketika bulan Ramadan datang. Karena apa? Pahala orang yang membaca Al-Quran bulan Ramadan adalah pahalanya dilipat luar biasa. Satu huruf adalah satu kebaikan. Padahal Al-Quran jumlahnya berapa huruf? Ada 1.027.000 huruf. Jika kalau dibaca sekali khatam, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kalau kita bisa memahami waktu sebaik-baiknya, 1 kali khatam saja, kita melihat pahala yaitu lebih 10.270.000 kebaikan. Untuk itu berbahagia bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di bulan Ramadan, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Seperti juga berbahagia bagi mereka yang mempunyai niat untuk jadi hafid penghafal Al-Quran. Karena apa? Besok ketika hari kiamat datang, maka orang yang hafid akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Untuk itu, mari ajak diri kita, kepada kita untuk senantiasa tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua
yang didudukan surga adalah orang yang senantiasa yaitu menjaga lisan. Kita tahu bahwa di dalam agama Islam banyak sekali aturan-aturan bagaimana kita disuruh untuk menjaga lisan. Setidaknya ada 5 poin bagaimana kita menggunakan lisan. Adapun yang pertama, ketika kita ingin berbicara yang baik, kau tidak bisa diam saja. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkata yang baik, kau tidak diam saja. Qaulan ma'rufan. Yang kedua, kalau kita ingin menyampaikan satu kebenaran, katakanlah yang benar walau tidak enak dengar. Qaulan sadidan. Begitu juga kalau kita ingin bicara dengan kedua orang tua atau orang yang lebih tua, maka katakanlah perkataan yang mulia. Qaulan kariman. Atau juga kalau kita ingin bicara dengan pemimpin kita, katakan gunakan kata-kata yang lembut, qaulan lainan. Begitu juga manakala orang tua menasihati anaknya agar perkataan kita bekas, gunakan perkataan yang menyentuh, qaulan masyura. Untuk itu 5 perkataan ini mari kita jaga. Apalagi di bulan puasa, mari kita jaga mulut kita, mata kita. Insya Allah puasa kita akan berkualitas. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang ketiga yang didudukan surga adalah orang yang memberi makan. Makna ayat ini adalah ketika orang berpuasa kita bisa bersedekah, bisa memberi takjil atau memberi makan sahur ini. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bahwa orang yang memberikan sedekah maka rezekinya akan bertambah, hidupnya akan semakin berkah, dan insya Allah akhir hidupnya akan berkhatimah yang bahagia adalah jannah. Untuk itu mumpung masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini, ketika kita bersedekah maka Allah akan melihat gandakan, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Dan ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Untuk itu mari kita gunakan sebagai untuk senantiasa bersedekah. Insya Allah manakala kita senantiasa bersedekah, hidup kita akan semakin berkah dan rezeki kita akan bertambah melimpah ruah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang keempat yang didudukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kewajiban orang yang melakukan puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas kita bisa mempelajari bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini memang ada suatu, yaitu perbaikan. Apa yang perlu diperbaiki di dalam ibadah Ramadan? Setidaknya kalau kita kaji surat Al-Baqarah ayat 103 bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah perbaikannya adalah memperbaiki diri, mengadakan perbaikan iman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa betapa banyak saudara kita, tetangga kita di masa saja ketika Ramadan banyak sekali warung-warung buka, banyak sekali orang-orang yang tidak berpuasa. Karena apa? Mereka belum memahami, mereka belum mengerti, mereka tidak mau atau belum ilmi. Hingga apa? Dia merasa rugi di bulan Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dia menganggap bahwa bulan Ramadan adalah seperti bulan puasa, seperti bulan biasa. Dia hanya mengatakan puasa adalah oposo kerso. Untuk itu mereka benar-benar merasa rugi sekali.
Begitu juga orang yang menyanyiakan waktu bulan puasa juga termasuk orang yang rugi. Apalagi di penghujung 10 hari terakhir Ramadan ini ada malam yang luar biasa yang kebaikannya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lah untuk mencapainya bagaimana? Kita ikuti iktikaf. Insya Allah orang yang mengikuti iktikaf berpeluang besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau di 10 hari pertama dan 10 hari kedua kita ada rasa malas untuk masjid, ada rasa malas untuk bertilawah, untuk berjamaah, maka ini adalah kesempatan emas. Untuk apa? Memperbaiki yaitu amal ibadah kita di penghujung akhir Ramadan ini. Karena apa? Dengan mengikuti kegiatan iktikaf berdiam diri di masjid, apakah dengan sholat sunnah, apakah dengan tilawah, apakah sedekah atau juga zikir dan doa, insya Allah kalau pas malam hari itu malam Lailatul Qadar diturunkan, maka seolah-olah kita telah beribadah selama yaitu kurang lebih ada 1000 bulan atau 8 tahun 4 bulan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Hingga kalau kita tidak mau memanfaatkan malam yang istimewa ini, kita termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi adalah ketika Ramadan berakhir tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita jaga kualitas puasa kita sehingga puasa kita ada benar-benar kualitas. Hingga ketika kita puasa, mari kita jaga mata, kita jaga mulut, jaga hati. Insya Allah manakala kita mau dan mampu menjaga mata, hati dan mulut, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah SWT dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Untuk itu mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang yang berpuasa, apakah diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita berpuasa, insya Allah bahasanya tidak lain dan tidak pun ada surga. Allahumma amin. Barakallahu fiikum azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.